فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dunia ini, yang kita hidup di dalamnya ini, kalau kita teropong dari akhirat, review dari akhirat, mudah-mudahan antum paham apa yang Anda maksud. Semua kita yang beriman dengan adanya akhirat. Karena kita akan tinggalkan dunia ini, pindah ke akhirat. Betul atau tidak? Sesampainya di akhirat, kita review berapa usia saya sebenarnya di permukaan bumi. Hitungan saya secara angka-angka pendekatan tak lebih 2 jam. Hitungan saya secara angka-angka pendekatan, bukan nas Al-Quran dan tidak nas juga tak nas hadis, tak lebih 2 jam. Ustaz, yang benar, usia saya 70 tahun loh. Iya, tak lebih 2 jam. Yang mengatakan ini Allah, bukan saya. Tapi angka-angka pendekatan saya yang buat. Itu dari saya. Tapi yang mengatakan sesingkat itu Allah. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari saja nanti di sisi Rabbmu di akhirat, satu harinya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun dalam bilangan kalian. Kalau kalian menghitung 1000 tahun, itu satu harinya akhirat. Dan mungkin ayat ini pernah berlalu dalam ceramah-ceramah ustadz yang memberikan ceramah kepada kita. Bahwa satu harinya akhirat sama dengan 1000 tahun. Dan mungkin ini sesuatu yang sudah kita ketahui juga. Satu hari akhirat 1000 tahun hitungan dunia. Coba buat angka pendekatan. Kalau tidak hasilnya 2 jam. Satu hari itu, satu hari 60 menit kali 24 jam. Satu hari 60 menit kali 24 jam. 1440 menit. 10%-nya saja 144. Itu kalau usia kita 10%, usia kita 144 tahun, itu baru 10% hari akhirat. Itu baru 144 menit kita hidup. 144 menit itu berapa jam? 2 jam 24 menit. Itu kalau usia kita 144. Itu kalau usia kita 100 tahun. 10% berarti 100 tahun. 1000 ya, 1100. 100 tahun. Berarti kita baru 144 menit. Maaf, jangan terbalik. Saya yang terbalik kayaknya tadi. Kalau kita usia kita 100 tahun, 1000 berarti 10%. Dari 1440, berarti 144 menit. Itu baru 2 jam 24 menit. Itu kalau 100 tahun. Usia kita 70 tahun tinggal dikurangi aja. Wallahi ini yang terjadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nanti kalau mereka bertemu akhirat, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia kecuali hanya di waktu sore atau di waktu pagi.
Sore antara asar sampai maghrib. Pagi jam 8 sampai mendekati jam 12. Jam 7 mendekati jam 11. Lebih kurang 2 jam saja. Gabungkan ayat ini dengan ayat itu, buat hitungan angka-angka, maka kita akan mengatakan pendekatan angka. Hidup kita ternyata di akhirat, hidup kita di dunia yang kita katakan 70, 80 tahun ini, kita lihat dari akhirat, kita review dari akhirat 2 jam. 2 jam angka pendekatan, bukan kalimat syariat. Kalau kalimat syariatnya ayat tadi. Ka'annahum yawma yarawunha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kalau mereka sudah bertemu akhirat, seolah-olah mereka tidak tinggal di bumi, kecuali hanya waktu duha, waktu sore, atau waktu duha. Waktu sore, asar sampai maghrib, 2 jam, lebih kurang. Angka pendekatan. Hai muslim, hai muslimah, hai mukmin, hai mukminah. Waktumu cuma 2 jam. Hanya untuk mengumpulkan persiapan hari tua. Atau untuk mengumpulkan kekayaan abadi di surga. Saya bicara seperti ini kepada saudara-saudariku yang punya iman. Kita akan meninggalkan dunia dan pindah ke akhirat. Dan di akhirat ada 2 tempat yang menanti kita. Kalau tidak hati-hati, terjerumus, tempatnya neraka. Bertakwa, berhati-hati dalam melangkah. Pasti ada terjerumusnya juga, namun bertobatlah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kalau Allah ampuni, tempatnya namanya surga. Surga itu abadi, sebagaimana neraka itu abadi. Waktu yang 2 jam yang Allah berikan kepada kita di permukaan bumi ini, untuk apa? Untuk itu. Untuk naik di surga ilahi. Di surga Allah. Yang saya katakan ini, apa yang saya tahu dari Al-Quran, apa yang saya tahu dari hadis. Namun butuh merenung, butuh tafakur dan tadabbur untuk melihatnya dengan nyata. Kalau tidak, kita ditipu iblis. Kalau tidak, kehidupan dunia yang akan kita tinggalkan ini akan lebih menarik perhatian kita dibanding naik di surga Allah. Wallahi itu yang terjadi. Tidak akan ada nafsu kita untuk mencari posisi di surga. Dibandingkan dengan nafsu kita mencari posisi karir. Lihatlah kehidupan manusia kalau kita tidak percaya. Kalau ini nasib kehidupan manusia yang beriman dengan adanya hari akhirat, sangat kita maklumi kehidupan manusia yang tak peduli akhirat. Bahwa hidup mereka memang untuk hina, dan hina. Turun, dan turun. Wahai saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Para ulama setelah membaca syariat, mengetahui agama Allah dengan sangat sempurna, mereka mengatakan dunia ini tempat bercocok tanam. Hasilnya, petiknya di akhirat. Wallahi, kalimat yang hebat. Hasil daripada tadabbur dan tafakur yang hebat. Dengan makna yang sangat hebat. Karena orang yang benar-benar menjadikan hidupnya adalah untuk bercocok tanam dan bukan untuk menikmati hasil langka.
Yang benar-benar sadar hidup di dunia ini untuk bercocok tanam aja. Bukan untuk menikmati hasil. Hasilnya jangan diminta di sini. Di sini bukan tempat untuk memetik hasil. Kalimat ini datang kepada kita, sampai kepada telinga kita, namun banyak kita kurang memahami makna yang sebenarnya, makna dalam yang ada di dalamnya. Disinilah letak iman, ketika difungsikan dengan baik, di sini letak tadabbur Al-Quran, kalau kita mentadabbur dengan baik, dan itu telah dilakukan oleh para ulama kita, dan ini hasil yang mereka temukan. Mereka baca biografi Nabi dan para sahabat, mereka baca Al-Quran, mereka saksikan kehidupan dunia yang sebenarnya di depan mata mereka. Inilah sebuah intisari yang sangat hebat yang mereka berikan kepada kita. Dunia ini bukan tempat untuk menikmati hasil. Dunia ini semuanya tempat bercocok tanam, cocok tanam, cocok tanam, cocok tanam. Media-media yang saya katakan tadi menggiring kita bukan ke sana. Nah, justru menggiring kita untuk bertungkus lumus sekarang agar menikmati tak lama setelah itu tetap di dunia. Terus kalau ini pola hidup kita, sampai kita di akhirat nanti mau ngapain? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di perang Khandaq, di perang Ahzab, tahun ke-5 Hijriah. Para sahabat itu di kota Madinah dalam keadaan dingin. Musim dingin yang luar biasa, artinya puncak-puncaknya musim dingin. Madinah itu kalau sudah dingin, bagi siapa yang pernah merasakan hawa dinginnya Madinah, haji atau umroh, tahulah. Itu bisa sampai 11 derajat. Suhu itu 11 derajat Celcius. Suhunya 13. Apabila datang hujan di musim di saat puncak itu bisa deras turun sampai ke 5, ke 6. Berapa dinginnya? Allah takdirkan di tahun itu paceklik. Dan makanan menipis. Biasanya kalau musim dingin, itu perut lapar cepat. Tambah itu lagi. Allah takdirkan di tahun itu, Yahudi khianat. Pergi mereka ke Mekah, menggembosi orang-orang Mekah. Saatnya kalian perangi Muhammad dan kawan-kawannya. Mereka sedang berada dalam kondisi terlemah mereka. Mereka tak akan bisa berhadapan dengan kalian. Kalau kalian sekarang datangnya untuk perang. Kalian nanti perang, kami serang dari belakang. Karena kami ada di belakang mereka. Sekarang kalau kalian datang, saatnya kalian kikis Muhammad, hancurkan Muhammad sampai ke akar-akarnya. Ini kesempatan yang tak akan pernah tergantikan. Kalau kalian tak gunakan sekarang, kalian menyesal. Semangat Mekah. Lalu mereka kirim pasukan terkuat mereka. Terbanyak mereka. 10.000. Mereka kumpulkan seluruh kekuatan-kekuatan mereka dari orang-orang khulafa. Sekutu-sekutu mereka, lalu mereka, makanya namanya perang Ahzab, perang sekutu. Kemudian menyerang kota Madinah. Nabi mendapatkan info, dapatkan wahyu, kekuatan besar Quraisy datang. Dan kondisi Madinah dalam keadaan tak mungkin untuk perang. Orang sedang lemah, orang sedang tak kuat. Nabi mengumpulkan para sahabat, bermusyawarah apa yang harus kita lakukan. Perang tak mungkin. Di saat perang tak mungkin perang juga, itu namanya konyol. Dan Islam bukan agama konyol.
Sudah jelas tak mampu perang. Kita tidak punya kekuatan lawan juga. Dan akhirnya kita yang menderita parah. Itu namanya konyol. Dan agama Islam bukan agama konyol. Oleh karena itu dalam posisi lemah, umat Islam dilarang untuk berperang. Kalau itu akan mengakibatkan mudarat yang lebih besar, haram untuk berperang. Perang itu bukan semangat ingin mati seorang diri, memikirkan kelanjutan agama ini dan negeri ini. Kita tidak ingin panjang lebar di situ. Intinya adalah tak mungkin perang. Harus dihindari, berperang tak mungkin. Lalu bagaimana? Mereka akan datang. Disitulah Salman Al-Farisi membuat ide. Kita bentengi diri kita sehingga mereka tak bisa datang. Caranya gimana? Waktu tinggal sedikit. Gali parit besar. Jadi ini sebuah gunung Salak di kota Madinah. Lalu parit besar itu dibuat melingkar. Dari ujung gunung ini ke ujung gunung ini. Sekian belas kilometer yang harus digali. Tujuan gali apa? Hewan nggak bisa lewat. Pasukan juga nggak bisa lewat. Harus turun dulu ke bawah, naik ke atas, susah mereka untuk naik. Kalau naik pun bisa beberapa orang bisa diserang untuk. Artinya mereka tidak bisa dengan kekuatan penuh datang menyerang. Terhalang oleh yang namanya Khandaq. Oleh karena itu disebut perang Khandaq. Yang ingin saya sampaikan adalah para sahabat itu datang bekerja menggali Khandaq, keadaan lapar, ada makanan dan keadaan super dingin. Berkata para sahabat, kami datang di pagi hari bekerja, menggali, gotong royong. Menggali sampai sore baru pulang. Besoknya datang lagi, gali, istirahat yang capek, yang ada tenaga, gali lagi, capek, gali, sampai sore. Pulang. Besoknya datang lagi, gali, dari pagi, gali lagi, sampai sore. 3 hari berturut-turut, tak satu pun dari kami yang makan. Lihat apa yang terjadi. Tergambar kita bagaimana kondisi para sahabat. Lapar, dingin, bekerja dari pagi sampai sore, tanpa satu pun di antara kami makan. Selama 3 hari berturut-turut itu. Tak ada satu butir kurma pun di antara mereka. Ketika itulah Nabi SAW tampil di tengah mereka dan mengatakan, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tak ada hidup kecuali hidup akhirat. Semangat hidup akhiratlah yang bisa membuat manusia-manusia seperti ini tak memikirkan dunia, tapi fokusnya akhirat. Di saat genting pun mereka tetap semangat hidup walau kondisi sangat lemah. Kenapa? Motivasinya naik dan naik di surga, di akhirat. Bisa kita bayangkan bagaimana susahnya hidup. Bisa kita bayangkan bagaimana psikologis para sahabat akan diserang dengan musuh besar. Kondisi lemah, kondisi lapar, kondisi dingin, harus bekerja. Tapi semua itu mereka lalui. Dan motivasi akhiratnya lah yang membakar semangat itu. Karena mereka tahu hidup itu bukan untuk di dunia. Dunia ini tempat berlalu, tempat singgah, tempat justru yang mereka lakukan itulah cocok tanam untuk akhirat yang sebenarnya.